Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan pada hari Minggu ini untuk kita bisa beribadah. Beribadah tidak hanya dengan teman-teman seiman kita, tapi teristimewa kita bisa beribadah dengan anggota keluarga kita. Kita juga bersyukur minggu ini adalah Advent yang keempat. Apa itu artinya Advent? Advent itu diambil dari bahasa Latin Adventus, yang artinya kedatangan. Memang Kristus sudah datang 2000 tahun yang lalu sebagai seorang manusia, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia merelakan hidupnya, dia merelakan dirinya untuk menderita dan mati di atas kayu salib. Sehingga anugerah keselamatan itu Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita percaya ketika nanti Kristus datang kedua kalinya, dia tidak datang sebagai manusia. Dia tidak datang lagi sebagai bayi, tapi dia datang sebagai Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang sebagai Raja yang penuh dengan kemuliaan. Dan beberapa hari ke depan kita akan merayakan Natal. Kita berdoa supaya hati kita sungguh-sungguh dipersiapkan. Tidak hanya Natal tanggal 25 yang akan kita rayakan, tapi nanti kedatangan Kristus yang kedua kali yang akan kita sambut. Mari jemaat kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memberikan firman kepada setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menegaskan, Engkau pernah datang sebagai manusia. Engkau pernah datang dan lahir sebagai bayi. Dan Engkau bertumbuh sebagai manusia. Dan Engkau rela menyerahkan hidup-Mu untuk menderita dan mati di atas kayu salib. Dan itu semua Engkau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Orang yang berdosa. Kami yang tadinya jauh sekarang menjadi dekat. Tadinya kami orang yang tidak mendapatkan anugerah keselamatan. Sekarang kami mendapatkan anugerah keselamatan. Dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan, hari ini kami rindu. Engkau bersabda kepada kami, Engkau menyapa kami dengan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu ya dan benar adanya. Dan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pengurapan dari Tuhan turun atas kehidupan kami. Dan firman-Mu menjadi rema yang bekerja dalam hidup setiap kami. Dan kami bersehati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua nasir jahat yang mencoba mencuri, yang mencoba untuk menggagalkan pemberitaan firman Tuhan, pada hari ini kami ikat dan kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Mari jemaat kita bersama-sama membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita membuka Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kemudian Kisah pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita membuka dulu Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca sama-sama. Dan kemudian Kisah pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian LAI memberikan judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum,
Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus." Mari kita perhatikan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Puji Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bagian yang kedua, mari kita lihat Kisah pasal 4 ayat yang ke-12 saja. Berbunyi demikian firman Tuhan. Kisah pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbagailah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya bahkan yang menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan saya mengharapkan Alkitabnya tetap dibuka karena kita akan mempelajari bagian firman Tuhan pada hari ini. Tema yang akan kita renungkan adalah Call His Name Jesus. Panggil namanya Yesus. Saya percaya bahwa setiap makhluk hidup, termasuk saudara dan saya sebagai manusia, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan, pasti memiliki nama. Kenapa harus diberi nama? Karena nama itu adalah sebuah sebutan, sebuah panggilan. Bahkan nama itu juga bisa menjadi sebuah identitas. Coba bayangkan kalau saudara tidak punya nama. Coba bayangkan kalau saya tidak punya nama. Kira-kira manggilnya apa? Saya suatu saat ketika sedang jalan, tiba-tiba ada orang itu memanggil, "Heh, heh, heh, heh." Saya bingung. Kenapa kok namanya Heh? Maka tidak hanya saya yang menengok, tetapi juga orang lain menengok di mana panggilan He itu bermuara. Dan ketika kami melihat bersama-sama, orang yang memanggil He itu mengatakan, itu loh, itu loh, itu loh. Itu yang mana? Itu yang saya, itu yang dia, atau itu orang lain. Nah saudara bayangkan, kalau saudara tidak punya nama, kira-kira apa yang terjadi? Akan terjadi banyak kebingungan. Namun bersyukur kalau saudara punya nama. Dengan nama itu saudara bisa dipanggil. Dengan nama itu saudara bisa punya identitas. Dengan nama itu saudara bisa punya sebutan. Dan saya percaya ketika saudara diberi nama oleh orang tua saudara. Saya yakin nama yang diberikan itu bukan sekedar nama. Sudah dipikirkan, sudah digumulkan, sudah dicari artinya. Sehingga ketika nama itu diberikan, itu menjadi sebuah kebanggaan. Karena apa? Nama itu membuat saudara punya identitas. Nama itu membuat saudara punya jaminan. Saya juga masih ingat pada saat saya itu mengambil kredit di sebuah bank. Maka pegawai bank itu mengatakan, "Pak, punya personal guarantee enggak? Ada nama orang lain enggak yang bisa menjamin?" Coba bayangkan. Untuk mengambil sesuatu pun perlu ada nama jaminan.
Nah saudara bayangkan, hari ini ada nama yang spesial. Hari ini ada nama yang luar biasa. Hari ini ada nama di atas segala nama. Dan nama yang akan kita pelajari hari ini, nama yang akan kita renungkan hari ini, nama yang akan kita bedah hari ini, itu adalah nama Yesus. Kenapa dikatakan nama Yesus? Karena nama Yesus itu sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh malaikat kepada Maria dan Yusuf. Pada waktu malaikat itu ketemu dengan Maria, maka malaikat mengatakan, Maria, engkau mendapatkan belas kasihan dari Allah dan engkau akan mengandung. Dan perhatikan, anak yang dikandung di dalam lahirmu, di dalam rahimmu. Dan kalau dia nanti lahir, engkau harus beri nama Yesus. Bahkan tidak hanya itu saja. Ketika Yusuf itu merencanakan untuk menceraikan Maria. Karena Yusuf mengatakan di dalam segala pergumulannya, oh Maria itu sudah hamil. Dan saya yakin bukan Yusuf yang melakukan tindakan Maria hamil. Maka karena Yusuf itu adalah orang yang baik, orang yang tulus hati, maka dia merencanakan untuk menceraikan Maria. Nah saudara, yang perlu kita perhatikan budaya pada saat itu, kalau laki dan perempuan itu sudah bertunangan, itu sama saja sudah terikat di dalam perkawinan. Maka mereka perlu menjaga kekudusan, mereka perlu menjaga kesucian. Jangan sampai sebelum pernikahan itu terjadi, sudah terjadi pencemaran. Yusuf tentunya sangat sedih ketika melihat tunangannya itu hamil. Maka dia akan menceraikan Maria secara diam-diam supaya Maria tidak malu dan tidak menanggung ya olok-olokan dari orang lain. Namun yang luar biasa adalah ketika Yusuf merencanakan untuk menceraikan Maria, Tuhan mengutus malaikat dan mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, jangan ragu mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus. Dan perhatikan, malaikat mengatakan, kalau nanti anak ini lahir, berilah nama Yesus. Nama Yesus sudah dinubuatkan. Nama Yesus sudah direncanakan oleh Allah di dalam kekekalan. Nama Yesus sudah diprediksikan sebelumnya oleh Allah. Sehingga pada waktu anak ini lahir, langsung anak ini diberi nama Yesus. Tidak hanya itu saja. Kalau kita melihat Lukas pasal 1 ayat 32. Lukas pasal 1 ayat 32 dikatakan bahwa pribadi dari anak ini dikatakan adalah anak Allah yang maha tinggi. Ini artinya apa? Anak ini bukan anak biasa. Anak ini bukan seperti anak-anak yang lain. Anak ini adalah anak yang spesial. Anak yang khusus. Karena dia adalah anak Allah. Tidak hanya anak Allah loh. Dikatakan maha tinggi. Kalau dikatakan anak Allah yang maha tinggi. Berarti dia adalah Allah itu sendiri. Dia punya kuasa. Dia punya hikmat. Dia punya kepandaian. Dia punya kekayaan. Dia punya segala sesuatu. Tapi ketika dia berinkarnasi, dia merelakan dirinya untuk menjadi manusia yang terbatas. Dia merelakan dirinya lahir di kandang yang hina, yang berdosa. Kadang-kala saya berpikir apa sih yang menjadi kesombongan di dalam kehidupan kita.
Mungkin kita sombong dengan segala hal yang kita miliki. Kepandaian kita, kepintaran kita, kehebatan kita, harta yang kita miliki. Kadang-kala ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya malu. Tuhan saja yang adalah Allah yang maha tinggi, rela merendahkan dirinya, bahkan menjadi manusia, bahkan paling hina. Menjadi seorang hamba, bahkan rela mati, menderita bagi manusia. Nah, kita ini siapa? Saudara itu siapa? Sehingga kadangkala tanpa kita sadari, kita itu menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang pongah, dan kita lupa seharusnya kita meneladani, kita mencontoh Tuhan Yesus yang rela merendahkan diri, yang rela menjadi manusia di dalam segala kemuliaan. Dia rela batasi itu semua untuk bisa menjadi manusia. Itulah anugerah Tuhan. Kita punya Allah yang seperti itu. Nah saudara, saya mendapatkan sebuah akronim yang luar biasa. Jesus, beautiful name. Yesus, nama yang indah. Akronim dari Jesus, yaitu dikatakan joy, G, yaitu joyful, E, internal, S, selfness, U, understanding, S, Son of God. Perhatikan di situ, joyful. Siapa yang bisa memberikan joyful itu? Hanya Yesus. Ketika engkau susah, ketika engkau sedih, ketika engkau menangis dan engkau tidak punya joyful itu, datanglah kepada Kristus. Maka dia akan memberikan sukacita itu, kebahagiaan itu kepada saudara dan saya. Karena dia adalah Allah yang memiliki joyful itu. Tidak hanya itu saja, kita akan internal, hidup yang kekal. Kita hidup di dalam dunia yang sementara ini. Yang tidak mungkin kita hidup terus menerus di dalam dunia ini. Yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kesusahan. Dan Tuhan menyediakan satu tempat yang kekal. Yaitu di sorga, yaitu tinggal bersama-sama dengan dia. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka anugerah Tuhan diberikan. Bahkan ketika seorang penjahat di samping Tuhan Yesus pada waktu disalib dikatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Puji Tuhan. Luar biasa bukan? Anugerah Tuhan. Selfless. Kita adalah manusia yang egois. Kita adalah manusia yang sangat menekankan keakuan kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita harus bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukan aku lagi yang hidup di dalamku, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Keegoisan itu terjadi kalau si aku memerintah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa menyingkirkan si aku kalau Kristus itu bertata di dalam kehidupan kita. Siapa yang bertata di dalam kehidupan rumah tanggamu? Siapa yang bertata di dalam kehidupan pekerjaanmu? Siapa yang bertata di dalam kehidupan hati kita? Biarlah Kristus itu yang bertata. Kemudian dikatakan, understanding. Kita manusia yang bodoh. Kita manusia yang punya pengalaman, pengetahuan yang sangat terbatas. Pengetahuan itu Tuhan yang memiliki. Kepandaian itu Tuhan yang memiliki. Kehebatan itu yang Tuhan miliki. Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka Kristus akan memberikan understanding, pengertian tentang kebenaran, pengertian tentang Allah, pengertian tentang firman Tuhan, dan itu semua dibutuhkan oleh saudara dan saya, dan itulah luar biasanya Tuhan kita. Dan dikatakan apa? Son of God. Karena Yesus itu adalah anak Allah. Dan itu Alkitab katakan dan saudara harus katakan bersama-sama hari ini. Amin. Kita punya Tuhan Yesus
yang adalah anak Allah. Nah, saudara bayangkan, Yesus yang seperti ini itu ternyata memberikan iman. Nah, saudara, akronim faith, ya, akronim faith, tadi akronim Jesus, sekarang akronim faith itu adalah dikatakan F-nya itu forsaking, E-nya itu adalah all, I-nya itu trust, I trust Him. Yaitu bagaimana kita meninggalkan semuanya itu. Karena kita percaya kepada Dia. Yaitu Yesus. Nama yang ajaib. Nama yang berkuasa. Nama yang dimana setiap lutut berlutut. Nah saudara, kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama. Nama Yesus itu adalah Juru Selamat. Yang pertama, dikatakan nama Yesus itu adalah Juru Selamat. Mari kita perhatikan Matius pasal 1 ayat 21. Matius pasal 1 ayat 21 berkata demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Apa itu dosa? Mengapa manusia harus diselamatkan? Secara sederhana, dosa itu adalah pemberontakan dan perlawanan terhadap Allah. Artinya apa? Ketidakpercayaan kepada Allah. Saudara, saya masih ingat di dalam Kejadian awal, ya kitab Kejadian awal, Tuhan mengatakan kepada manusia, jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Karena ketika engkau makan, engkau akan mati. Tapi kemudian di dalam pasal yang ketiga, iblis itu membujuk manusia dan mengatakan, kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, maka engkau akan seperti Allah. Saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas, manusia lebih percaya kepada perkataan setan dibandingkan perkataan Allah. Dan itulah yang membuat manusia jatuh. Dan pada waktu manusia jatuh, maka disitulah awal pemberontakan, perlawanan yang manusia lakukan karena manusia tidak percaya kepada Tuhan. Nah saudara, bukti dosa itu bagaimana? Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Billy Graham, Bebas dari 7 Dosa Maut. Sebetulnya dosanya tidak hanya 7, tapi dosa itu banyak. Tapi istilah 7 di sini itu dikatakan dosa yang favorit. Dosa yang sering kali dilakukan oleh manusia dan dosa yang terus berulang-ulang dilakukan oleh manusia, termasuk mungkin dilakukan oleh saudara dan termasuk dilakukan oleh saya. Dan saya percaya dosa itu membuktikan bahwa saudara dan saya itu adalah dikuasai oleh dosa dan diperbudak oleh dosa. Dan dosa itu dikatakan membawa maut. Dosa apa saja? Dosa kesombongan. Dosa apa saja? Dosa ketamakan, dosa iri hati, dosa hawa nafsu, dosa kerakusan, dosa keserakahan, dosa kemalasan. Saudara, pertanyaannya, apakah ada di antara saudara yang tidak pernah melakukan ini? Apakah ada di antara yang mendengarkan khotbah saya hari ini, angkat tangan, mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak pernah melakukan yang namanya dosa sombong. Saya tidak pernah melakukan yang namanya dosa ketamakan. Saya tidak pernah melakukan dosa yang dikatakan hawa nafsu. Kalau ada orang yang seperti ini, maka saudara tidak membutuhkan juru selamat. Saudara bisa menyelamatkan diri saudara sendiri kalau saudara memang seperti ini. Tetapi kalau saudara dan saya itu benar-benar mengakui bahwa ada sekian banyak dosa-dosa di dalam kehidupan saudara dan saya, itu artinya apa? Dosa mengikat saudara.
Dosa memperbudak saudara. Dan saudara punya kecenderungan hati. Saudara punya kecenderungan pemikiran. Saudara punya kecenderungan tingkah laku untuk terus melakukan dosa. Dan saudara menyenangi dosa itu. Dan bagi saya adalah orang yang seperti itu. Biarpun saya sebagai seorang pendeta, saya tetap ada di dalam tubuh yang sudah dikorup oleh dosa. Dan saya sadar saya tidak pernah bisa lepas dari dosa-dosa ini semua. Sehingga kenapa saya membutuhkan Yesus sebagai juru selamatku. Kenapa? Nah saudara, kalau saudara perhatikan istilah menyelamatkan di dalam ayat 21. Itu di dalam bahasa Yunaninya itu adalah sosei. Ya, sosei. Itu di dalam bentuk future indikatif aktif. Ya, future indikatif aktif. Future itu berarti sesuatu yang masa depan. Aktif itu artinya yang melakukan bukan saudara. Tetapi yang melakukan adalah Yesus itu. Dan banyak penafsir mengatakan istilah menyelamatkan di sini itu untuk menunjukkan pada penderitaan dan kematian Kristus. Dengan kata lain, dia menyelamatkan saya, dia menyelamatkan saudara, dia menyelamatkan manusia yang berdosa dengan cara dia menderita dan mati di atas kayu salib. Maka tidak mengherankan saya mendapatkan sebuah gambar yang bagus, manger to cross, ya, dari manger to cross, dari palungan menuju kepada salib. Artinya apa? Artinya jelas, bahwa Kristus sudah dinubuatkan. Kristus sudah ditetapkan ketika dia lahir. Dia akan menuju ke salib. Untuk apa? Menderita dan mati di atas kayu salib. Saudara, saya masih ingat ada seorang penjahat yang keluar dari penjara karena melakukan kejahatan. Dia sudah menjalani masa tahanan itu sekian tahun. Tapi ketika dia keluar dari penjara itu ternyata dia tidak bertobat. Dia melakukan kejahatan lagi. Dan suatu saat dia itu merampok ke sebuah rumah. Ketika penghuni rumah sudah keluar dan dia tahu tempatnya, timingnya, kapan itu. Akhirnya dia masuk ke rumah itu yang tidak berpenghuni. Dan ketika dia masuk ke rumah itu tiba-tiba ya, tanpa dia sadari ya, itu ada sebuah gambar yang besar gitu, yang besar itu. Dan gambar itu gambar orang yang tersenyum. Ya, tersenyum. Karena dia merasa selama ini orang tidak pernah tersenyum dengan dia. Selama ini orang marah dengan dia. Selama ini orang jengkel dengan dia. Kenapa ini gambar kok tersenyum kepada saya ini? Tidak hanya tersenyum, dikatakan apa? Wajahnya begitu damai. Wajahnya begitu tentram. Dan kalau dia melihat wajahnya itu, melihat wajah dirinya sendiri tidak tentram, takut, penuh dengan apa? Pergumulan, tidak ada sukacita. Tapi gambar itu luar biasa. Dia lupa bahwa dia itu datang untuk mencuri. Kemudian dia mendekati gambar itu. Dan ketika dia pandang baik-baik, matanya itu seperti berbicara kepada dia. Matanya itu menyorot kata mata dia. Dan kemudian di bawah gambar itu sebuah kalimat. Tuhan Yesus, selamatkan aku. Ada tulisan yang mengatakan, Tuhan Yesus, selamatkan aku. Saudara, entah kenapa, tiba-tiba orang itu duduk, berjongkok, dan kemudian dia mengatakan satu kalimat yang tertulis di dalam apa? Lukisan itu. Tuhan Yesus, selamatkan aku.
Tuhan Yesus selamatkan aku. Tuhan Yesus selamatkan aku. Tuhan Yesus selamatkan aku. Dia menangis dengan tersungguk-sungguk. Dia merasa hidupnya tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Nah, saudara, mungkin saudara mengatakan, ini cerita biasa. Sudah banyak saya dengar. Tapi bagi saya, itu cerita luar biasa. Kenapa? Luar biasa. Ini penjahat loh. Ini penjahat loh. Tidak hanya penjahat, ini orang berdosa loh. Kalau dia bisa bertobat, kalau dia saya mengakui dosanya, kalau dia bisa mengatakan Tuhan Yesus tolonglah aku orang yang berdosa. Oh jelas itu pekerjaan Tuhan. Jelas itu pekerjaan Tuhan. Dan maafkan saya berapa banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Tapi merasa hidupnya baik sehingga tidak butuh firman Tuhan itu. Berapa banyak orang mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang menderita dan mati untuk dosa-dosa manusia. Tapi banyak orang yang mengatakan, enggak aku enggak butuh itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan kesadaran itu. Nah hari ini saya mengatakan, kita sudah berapa lama merayakan Natal? Mungkin sudah 5 kali, 10 kali, 20 kali. Tapi pertanyaannya di dalam evaluasi kita. Makin tahun apakah hidup kita makin benar? Makin tahun apakah hidup kita makin saleh? Makin tahun apakah hidup kita makin suci? Makin tahun apakah hidup kita makin menyenangkan hati Tuhan? Pertanyaannya. Kalau itu tidak terjadi, berarti ada something wrong di dalam kehidupan kita. Yaitu kita masih menyenangi manusia lama kita. Dan itu artinya sebetulnya Kristus belum masuk di dalam kehidupan kita. Dan belum mengubah kehidupan saudara dan saya. Nah hari ini saya mengatakan siapapun saudara. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Natal menjadi evaluasi bagi Kristus, bagi kita. Kristus sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk menebus manusia, untuk datang menyelamatkan manusia orang yang berdosa. Apakah pengakuan itu masih saudara dan saya miliki? Biarlah saudara berdoa, semakin kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, hidup kudus, hidup benar itu harus saudara dan saya miliki. Yang kedua, kenapa kita perlu percaya nama Yesus? Yang kedua, karena nama Yesus itu adalah Immanuel. Mari kita perhatikan ayat 23. Ayat 23 berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya apa? Allah menyertai kita. God with us. Melalui apa? Melalui apa God with us? Melalui Immanuel. Dan Immanuel itu kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya God with us itu melalui kehadiran firman. Coba bayangkan ini. Melalui kehadiran firman. Firman itu memiliki 2 pengertian. Yang pertama adalah firman yang tertulis. Yaitu apa? Alkitab. Nah, saudara bayangkan ini. Saudara punya Alkitab. Saudara punya firman yang tertulis. Pertanyaannya, saudara sering membaca enggak? Saudara sering merenungkan enggak? Kalau biarpun saudara punya Alkitab, firman yang tertulis, tetapi saudara tidak pernah membaca, bahkan sampai berdebu, ya percuma saja. Saudara tidak pernah mengalami God with us, karena firman Tuhan tidak ada dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, firman yang hidup, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang pertama ayat 14 dikatakan, firman itu menjelma menjadi manusia.
Bayangkan. Allah hadir sebagai manusia untuk menyatakan penyertaannya. Tidak hanya firman yang tertulis, tetapi firman yang hidup. Dan puncaknya dikatakan apa? Roh Kudus diberikan sebagai meterai pernyataan kehadirat Allah yang terus menerus tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itu artinya apa? Artinya saudara, penyertaan Allah komplit. Penyertaan Allah ajaib. Dan kalau sudah komplit, kalau sudah ajaib, masih kurang? Oh ya enggak. Sudah cukup. God with us memberikan saya damai. God with us membuat saya sukacita. God with us membuat saya punya optimis. God with us membuat saya berkemenangan. God with us membuat saya bisa mengatasi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Covid boleh ada, kesulitan boleh ada, kematian boleh ada, tetapi aku tidak ditinggalkan sendiri. Aku punya Allah Immanuel yang menyertai hidupku, yang menyertai saudara, yang menyertai kita semua. Saudara pasti kenal lagu ini. Immanuel. Mari saudara kita nyanyi lagu ini. Coba kita resapi syair lagu ini. Immanuel. Immanuel, namanya Immanuel. Katakan Allah serta kita. Namanya Immanuel. Katakan sekali lagi. Immanuel. Immanuel. Namanya Immanuel, amin. Allah serta kita. Namanya saudara, yakinlah Yesus Immanuel yang menyertai saudara. Apapun yang saudara alami saat ini, jangan takut. Allah Immanuel beserta dengan saudara dan saya. Terakhir, nama Yesus itu dikatakan hanya nama Dia. Kenapa hanya nama Dia? Kisah pasal 4 ayat 12 dikatakan demikian. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang dimana manusia dapat diselamatkan. Kalau tidak ada nama lain itu artinya satu-satunya. Ya, tidak ada kecap nomor 2, nomor 3. Kecap selalu nomor 1. Tidak ada agama yang mengatakan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tidak ada pemimpin agama yang mengatakan nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Semuanya mengklaim nomor 1. Tapi di sini Kristus benar-benar nomor 1. Kenapa? Dia satu-satunya. Hanya satu itu. Dan kalau hanya satu-satunya dan satu itu, maka jangan berharap kepada yang lain. Jangan berharap kepada nama yang lain. Jangan berharap kepada pribadi yang lain. Hanya satu-satunya. Dan itu artinya, kalau saudara mengetahui hanya satu-satunya, maka Alkitab mengatakan,
Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 10. Semua bertekuk lutut dan mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus yang diurapi, yang dipilih oleh Allah sendiri untuk hanya pada nama Dia orang bisa diselamatkan, saudara bisa diselamatkan, dan setiap kita bisa diselamatkan, keluarga saudara bisa diselamatkan. Natal membawa berita keselamatan. Sampaikan itu, bawa itu. Kiranya Tuhan memberkati dan nama Yesus menjadi nama yang saudara pegang teguh di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Sebelum saya menutup di dalam doa, izinkan saya memberikan sebuah panggilan kepada setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yesus Juru Selamat. Yesus Allah Immanuel. Yesus hanya satu-satunya nama. Kalau ada di antara para pendengar yang hari ini masih belum mendapatkan anugerah keselamatan, masih mencari-cari, masih bimbang, siapapun saudara, kalau engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu. Biarlah Roh Kudus bekerja mencelikan mata hati saudara, sehingga saudara mengatakan, Tuhan, aku orang berdosa, aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat. Bagi saudara yang hari ini mungkin merasa kesepian, kegagalan, penderitaan, sakit penyakit, dan segala pergumulan-pergumulan yang saudara tidak bisa tanggung apapun itu. Ada Allah Immanuel yang menyertai saudara. Buka hatimu. Bawa Immanuel masuk di dalam hatimu. Bawa Immanuel menjadi kepercayaan dalam hidupmu. Sehingga Allah memberikan kekuatan dan penopangan dalam hidupmu. Dan kalau ada di antara keluarga-keluarga, teman-teman yang belum percaya dan saudara rindu menginjili, menjelang Natal ini, bawa nama Yesus kepada mereka. Kalau ada orang-orang yang seperti ini dan saudara rindu didoakan dan dijamah oleh Tuhan, letakkanlah tangan kananmu di dada kirimu dan berdoalah di dalam pergumulanmu untuk Tuhan menjawab dan Tuhan melawat hidupmu. Tuhan, tengoklah setiap jemaatmu, tengoklah setiap pendengar, tengoklah setiap orang-orang yang hari ini beribadah di dalam kondisi apapun mereka. Kalau ada di antara mereka yang belum percaya, dan hari ini Tuhan berbicara kepada mereka, nyatakan itu Tuhan. Sehingga anugerah, pintu anugerah yang masih terbuka itu membuat mereka bisa masuk ke dalamnya dan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan kalau ada di antara para pendengar dan jemaat yang mengalami pergumulan apapun, hamba juga berdoa. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel, menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, memberikan jawaban dalam segala pergumulan mereka. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dan hamba berdoa kalau ada di antara keluarga-keluarga kami yang belum percaya, biarlah Natal ini kami membawa nama Yesus kepada mereka. Sekali lagi Tuhan, lawatlah mereka, jamahlah mereka. Berkat Tuhan turun atas kehidupan orang-orang yang mengambil keputusan apapun itu. Tuhanlah yang menolong mereka. Segala puji dan segala hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami tetap menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan.
Biarlah uang yang kami kumpulkan itu sebagai ekspresi kami untuk rasa syukur kami atas segala berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dan Tuhan berikan hikmat kepada majelis untuk mengelola persembahan ini. Biarlah pertolongan Tuhan ada atas hidup setiap kami. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai setiap saudara dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.